Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Meja Dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kurikulum VT. Jadi pada video kali ini kita fokus kepada prinsip dasar dari kurikulum VT. Ada nih teman-teman yang sudah lulus dan menyatakan bahwa dia sudah melamar pekerjaan, menyampaikan lamaran melalui satpam, melalui email, langsung ke HRD-nya, tapi juga belum dipanggil-panggil. Ada masalah apa nih teman-teman? Ya, oleh karena itu salah satu hal yang terpenting adalah kita harus menunjukkan kompetensi kita harus menunjukkan diri kita harus bisa membuat personal branding kita menjadi lebih baik atau tampak maksimal melalui apa? Melalui CV kita. Karena pada saat melamar pekerjaan kita tidak langsung berhadapan dengan HRD-nya, kita tidak langsung berhadapan dengan SDM-nya, tapi yang berhadapan dengan SDM dan HRD itu adalah CV kita. Oleh karena itu rekan-rekan, kita harus memahami apa itu kurikulum VT dan bagaimana prinsip-prinsip dari kurikulum VT ini agar tampil dengan powerful, tampil dengan meyakinkan, sehingga HRD juga yakin dengan kemampuan dan kompetensi kita. Nah, sebenarnya teman-teman sudah paham belum apa yang dimaksud dengan kurikulum VT atau biasanya disebut dengan daftar riwayat hidup? Nah, pasti teman-teman ketika sudah lulus kemudian mau melamar pekerjaan, diminta salah satunya adalah membuat CV atau kurikulum VT ini. Nah, bagaimana konsep kurikulum VT yang benar? Maka sebelumnya kita harus memahami dulu prinsip dari kurikulum VT itu sebenarnya apa. Jadi teman-teman, CV merupakan representasi diri kita. Yang pertama bagi calon pelamar pekerja. Nah, jadi seperti yang saya bilang bahwa yang pertama kali berhadapan oleh SRD itu bukan kita secara langsung, tapi melainkan dari kertas CV kita. Nah, di sana ada apa? Di dalamnya itu terdiri dari ada ringkasan diri yang meliputi pendidikan, kualifikasi, pengalaman, keterampilan, dan lain sebagainya. Intinya adalah CV merupakan alat untuk memasarkan diri kita. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan personal branding kita taruh di CV kita. Tapi ingat nih teman-teman, kita harus punya prinsip, yaitu prinsip yang pertama, rekan-rekan harus jujur. Kalau CV kita dibuat tidak jujur atau melebih-lebihkan, maka kita bisa diproses hukum. Nah, jadi ini berbahaya sekali teman-teman. Jadi memang semuanya harus kita landasi dengan kejujuran. Toh di saat ini data-data kita terkait dengan data pendidikan kita, kemudian data mata kuliah yang telah diambil, atau mungkin juga data-data prestasi kita, itu sangat mudah sekali untuk di cross check di internet. Seperti apakah Anda memang mahasiswa Universitas Negeri Malang atau bukan, maka orang akan sangat mudah untuk melihat data-data Anda, misalkan di PD Dikti atau di Forlab Dikti. Kemudian data-data, misalkan Anda menyatakan juara PKM, juara LIDM, juara Gemastik, dan lain sebagainya. Orang juga akan mudah mengakses apakah benar Anda adalah salah satu juara di perlombaan tersebut. Karena memang dengan adanya digital ini semuanya menjadi sangat mudah untuk dicari datanya. Yang pertama harus jujur ya teman-teman, jangan ditambahi, jangan dikurangi, sudah sesuai dengan apa yang telah rekan-rekan lakukan. Yang selanjutnya teman-teman adalah HRD hanya melihat selembar dua lembar kertas yang ada di depannya, bukan melihat diri kalian, tidak melihat tampang kalian, tidak melihat hati kalian, tidak melihat passion kalian. Jadi HRD tidak akan melihat ini orang mana, apakah sesuai sukunya, apakah dia memiliki passion atau tidak, bagaimana hatinya, apakah dia tulus apa tidak tahu. Jadi yang berhadapan langsung adalah CV kita.
Oleh karena itu, CV kita itu harus dibuat dengan merepresentasikan diri kita secara maksimal. Nah, sehingga HRD jadi, oh iya, ini yang saya tahu. Nah, kata-kata itulah yang kita inginkan dengan hanya 2 lembar kertas saja atau maksimal 3 lembar. Kemudian teman-teman, zaman sekarang tidak mungkin orang yang tidak memiliki sosial media. Nah, sehingga ini perlu ditata juga untuk sosial media kita atau sosmed kita. Kenapa? Dari CV yang kita berikan, di sana ada nama kita, kemudian nama email. Entah Anda memasukkan alamat sosial media atau tidak, tapi dari alamat email tersebut, dari nama kalian, itu sudah bisa di-searching bahwa sosial medianya apa Facebooknya, apa Instagramnya, apa TikToknya, dan lain sebagainya. Maka hati-hati ketika menggunakan sosial media, atau ketika nanti teman-teman akan memasuki dunia kerja, maka teman-teman harus memaintain sosial media ini dengan baik. Jangan sampai di sana banyak sekali kabar-kabar hoax, kabar-kabar hate speech, dan lain sebagainya. Karena itu akan bisa menjadi penilaian sendiri untuk HRD. Jika apa yang kita tuliskan di CV ini dirasa kurang, bisa saja HRD akan meninjau sosial media Anda untuk melihat bagaimana karakter dari Anda tentang bersosial media. Jadi hati-hati teman-teman terkait dengan sosial media, karena itu juga menjadi jejak digital kita. Oke. Nah, bagaimana nih membuat kurikulum vitae yang profesional? Ya, seperti yang saya bilang bahwa yang menemui HRD itu bukan Anda secara langsung dengan fisik Anda, tetapi selembar, 2 lembar, maksimal 3 lembar CV. Oleh karena itu, CV yang Anda buat yang pertama adalah harus menarik. Harus menarik, itu to the point. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh HRD melihat Anda itu sudah ada semua di situ. Kemudian template juga bisa dibuat lebih menarik juga. Kalau di zaman saya template-nya ya sudah seperti template di kertas folio bergaris tersebut, jadi kaku. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman, CV bisa di model yang bagus ya. Teman-teman juga bisa download template-template yang ada di Google. Di sana banyak orang yang menyediakan contoh template dari CV. Kemudian yang kedua, selain templatenya adalah kata-kata harus menjual. Misalkan Anda adalah seorang bendahara. Ya, jangan disampaikan hanya sekedar saya adalah bendahara himpunan jurusan. Jangan seperti itu, tapi sampaikan juga kegiatan Anda. Misalkan memanage keuangan untuk kegiatan apa. Nah, itu kan lebih baik. Jadi pemilihan diksi yang kita masukkan di dalam CV itu sangat berpengaruh sekali terhadap curiosity dari HRD kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah kontennya bisa dipertanggungjawabkan. Ingat, sekali lagi harus jujur. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urang. Sekarang kita sudah dibantu dengan yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang itu legal formal yang dikeluarkan oleh universitas. Sehingga kita bisa berlandaskan, kita bisa berdasar dari SKPI tersebut. Jadi ingat ya, jangan mengada-ada karena semua data sekarang gampang sekali untuk ditelusuri. Kemudian yang terakhir seperti yang saya bilang adalah update sosial media. Hati-hati dalam bersosial media, karena dalam bersosial media kita bisa menjadi ahli apa saja yang kita inginkan walaupun sebenarnya kita bukan ahli. Kemudian dalam bersosial media, bahasa kabar-kabar, berita-berita nasional itu sering kita dengarkan, sering kita baca. Jadi seolah-olah kita menjadi tokoh nasional, padahal kita juga tidak menguasai apa-apa di bidang itu. Nah, orang akan melihat Anda bagaimana memanage diri Anda untuk bijak dalam bersosial media. Dan itu bisa menjadi salah satu penentu apakah Anda akan dipanggil wawancara atau tidak. Jadi perlu diperhatikan.
Nah, kemudian nih poin penting dalam membuat CV. Yang pertama adalah masukkan identitas diri Anda, di mana di sana ada nama lengkap, nomor telepon, email, sosial media jika perlu. Jika tidak perlu juga tidak perlu disampaikan. Kemudian kependidikan, lulus dari mana itu juga boleh dari identitas diri. Bahkan dalam identitas diri Anda juga bisa meng-highlight untuk beberapa keterampilan yang Anda miliki. Nah, maksimal misalkan 2 keterampilan. Fokusnya di mana? Disesuaikan dengan job yang akan Anda lamar. Kemudian foto diri. Foto diri ini menjadi debatable kalau misalkan Anda melamar di perusahaan yang kira-kira itu membutuhkan foto diri Anda, maka silahkan dimasukkan foto diri. Jika tidak, misalkan Anda bukan orang di front office gitu dan tidak ada kewajiban untuk melampirkan foto diri, itu juga tidak perlu dilampirkan, karena untuk menghindari juga subjektivitas. Tapi kalau dengan foto diri Anda merasa percaya diri, Anda lebih mendapatkan poin plus, silahkan. Nah, intinya kalau misalkan foto diri itu ada di CV, maka pastikan bahwa Anda berpakaian rapi, sopan, latar foto tidak terlalu ramai, biasanya solid, dan pose foto tidak harus kaku. Misalkan ada senyumnya, nah itu akan lebih menarik. Intinya, jika Anda merasa bahwa foto diri ini penting dan dengan foto diri Anda itu HRD akan menjadi lebih tertarik dengan Anda, masukkan. Tapi jika ini bukan front office, kemudian tidak ada ketentuan foto, kemudian Anda juga kurang percaya diri dengan foto, maka menurut saya itu tidak perlu dilampirkan. Oke, foto diri ini opsional, jadi pilihan masing-masing. Kemudian bagi CV ke dalam beberapa bagian. Di sana ada header, data diri, ada education and qualifications, works and experience, interest and goals, and the other skills. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan saya adalah fresh graduate yang belum memiliki experience dalam bekerja? Maka teman-teman bisa memasukkan data-data teman-teman terkait dengan magang. Apalagi sekarang sudah ada MBKM. Saya yakin teman-teman sudah magang di beberapa tempat. Bisa dimasukkan nih KKN-nya, praktek industrinya, kemudian PLP-nya, asistensi mengajar, kegiatan kewirausahaan, kemudian kegiatan-kegiatan lain itu boleh dimasukkan sebagai work experience. Yang penting masuknya dalam permagangan. Nah, tapi kalau yang sudah bekerja, bagi teman-teman yang sudah bekerja, masukkan di sana. Kita akan bahas khusus nih terkait dengan bagian-bagian dalam CV nanti. Kemudian poin penting dalam membuat CV adalah yang pertama, urutannya harus kronologis. Penulisannya ini terkait education, works and experience itu disusun dari yang paling baru. Jadi di tahun 2021 ini baru ke tahun-tahun sebelumnya, 2020, 2019, 2018. Nah, tahun kronologis. Kemudian CV itu harapannya ya maksimal 1 sampai 2 halaman sudah itu. Kalau misalkan teman-teman banyak nih pengalamannya, nah, kemudian tujuannya di sekolah, maka boleh dituliskan semua. Jadi akan ada perbedaan ya nanti kita membuat CV itu untuk sebuah perusahaan sama CV untuk ke sekolah, karena alumni ini atau teman-teman yang akan lulus nanti itu kan ada 2 pilihan, satunya ke perusahaan, satunya ke sekolah. Kalau ke perusahaan ini biasanya HRD-nya itu sangat-sangat sibuk, sehingga waktu beliau sangat-sangat berharga ketika membaca CV kita. Jadi to the point, sesuai dengan job yang dituju. Kalau di sekolah ini relatif banyak waktunya, misalkan
WK kurikulum, wakil kepala sekolah kurikulum. Ya, tentunya yang mendaftar di sekolah tersebut kan tidak sebanyak yang mendaftar di perusahaan, karena mata kuliahnya juga sudah sangat spesifik. Sehingga kalau misalkan di perusahaan 2 halaman itu sudah maksimal. Kalau misalkan lebih bagaimana, Pak? Fokuskan kepada job yang dituju. Ketika Anda achieve sesuatu, Anda memiliki experience tetapi tidak sesuai dengan job yang dituju, maka jangan ditulis, tidak perlu ditulis. Intinya adalah 2 halaman. Itu udah sangat-sangat maksimal. Lebih baik lagi 1 halaman gitu. 1 halaman tapi sangat-sangat menarik. Tapi 2 halaman juga diperbolehkan. Tapi kalau sekolah udah masukkan 3 halaman, it's okay, no problem. Karena juga di sekolah juga tidak sebanyak di perusahaan yang mendaftar. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tetap pantau channel Meja Dosen karena banyak hal yang akan saya sharing di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengikuti channel kami. Salam Meja Dosen, see the future, be the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.